Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Parawati Hamidah dengan NPM 230616522 mata kuliah pemeriksaan dasar dan dokumentasi fisioterapi kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara mendetail tentang 12 saraf kranial. Selamat menyaksikan. Selanjutnya saya akan mempraktikkan tentang pemeriksaan 12 saraf kranial, dimulai dari saraf kranial pertama. Baik Ibu, di sini saya akan mempraktikkan tentang pemeriksaan saraf kranial pertama, yaitu tentang indera penciuman, di mana nanti Ibu akan saya minta untuk menutup mata, kemudian menutup satu lubang hidung secara bergantian serta mencium aroma yang saya berikan. Baik, boleh dimulai. Ibu boleh menutup matanya. Kemudian saya pinjam tangannya ya. Kita akan menutup hidung kanan terlebih dahulu. Dan kita cium. Boleh digabungkan. Selanjutnya hidung kedua. Maka kita cium. Baik, sudah, boleh dibuka. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap saraf kranial 2, di mana nanti Ibu saya minta untuk melihat angka yang sudah saya siapkan, huruf yang sudah saya siapkan, kemudian nanti Ibu menutup mata kanan dan mata kiri secara bergantian. Tujuannya ini untuk mengetahui apakah Ibu memiliki ketajaman mata yang baik. Baik, boleh dimulai. Ibu boleh menutup mata kanannya, kemudian baca huruf yang ada: E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P, F, E, L, O, P, Z, D, D, E, F, P, O, T, E, C, L, D, F, O, D, P, O, T, F, B, P, T, F, O, B, O. Udah, selebihnya nggak terlihat. Baik, boleh Ibu bergantian yang kirinya. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P, F, E, L, O, P, Z, D, D, E, F, P, O, T, E, C, L. Tidak terlihat. Baik, boleh diturunkan. Jadi untuk tadi kita kan sudah melakukan pemeriksaan. Untuk hasilnya, mata kanan Ibu itu berada di angka yang 11, dan untuk mata kirinya itu berada di angka 9. Terima kasih. Baik Ibu, pemeriksaan ini masih pada fase pemeriksaan saraf kranial kedua, di mana nanti saya akan melakukan gerakan secara vertikal dan horizontal. Nanti saya akan memberikan foto kepada Ibu, nanti Ibu bisa tunjuk ya. Selama pemeriksaan ini Ibu hanya boleh menatap mata saya. Baik, boleh dimulai. Ibu boleh mengikuti, nanti Ibu tunjuk bila saya sudah memberikan foto. Baik, ini untuk yang vertikal, sekarang yang horizontal. Baik, selanjutnya ini adalah saya akan melakukan gerakan ayunan, di mana ujung kuku saya nanti dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Baik, boleh dimulai. Nanti Ibu kalau misalkan sudah mulai terlihat boleh bilang muncul ya. Muncul. Baik, sekian pemeriksaan kali ini. Terima kasih. Selamat siang Kakak, perkenalkan saya Fisya Nyemas. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada saraf kranial ketiga, keempat, dan keenam, di mana ini namanya itu ada okulomotor, koklear, dan abdusen. Jadi yang pertama untuk okulomotor, nanti saya memberikan cahaya di salah satu mata Kakak, namun yang satunya lagi ini ditutup. Nanti saya lihat pupil matanya ini mengecil atau tidak. Dan yang kedua pada koklear, nanti saya menaruh benda ini di tengah-tengah arah mata Kakak, kemudian Kakak mengikutinya. Dan yang ketiga, nanti saya akan
meminta kakak untuk melihat ke pojok kanan atas, ke kiri, terus ke bawah. Nanti juga dibantu dengan alat ini. Tujuannya untuk mengetahui apakah kakak memiliki gerak mata yang nyanda dan pergerakan mata kakak ini normal atau tidak. Apakah kakak bersedia untuk saya lakukan pemeriksaan? Bersedia. Jadi kita boleh mulai. Oke, yang baik, yang pertama boleh kakak tutup mata kakinya. Baik, saya izin ya. Baik, sudah. Yang kedua, kakak boleh ngikutin benda ini. Baik, sudah. Yang ketiga, kakak boleh melihat secara ini tanpa benda. Baik, sekarang boleh ngikutin benda yang sana. Baik, sekian pemeriksaan syaraf ketiga, 4, dan 6. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap saraf kranial kelima, di mana nanti ini ada 3 tahap. Yang pertama itu nanti saya akan melakukan tajam tumpul pada bagian dahi, kornea, dan rahang kakak. Dan yang kedua itu ada nanti di kornea kakak, nanti agak sedikit saya tes sensoriknya. Dan yang ketiga itu ada nanti saya minta kakak untuk mengatur kendi karena saya ingin merasakan di rahang kakak. Tujuannya ini untuk mempersyarafi saraf sensorik pada kulit rahang kakak. Baik, kita mulai ya. Jadi maaf ya, agak sedikit sakit. Untuk persenannya berapa nih? 100. Oke, berarti berasa ya? Iya. Yang kedua, ini pada kornea kakak, maaf ya nanti agak sedikit tidak nyaman. Saya izin ya. Baik, sensoriknya bagus. Dan yang ketiga, nanti saya minta kakak mengaturkan giginya ya. Oke, baik. Kakak boleh membuka mulutnya lebar. Oke, boleh sedikit membuka matanya. Nanti saya akan ketuk di bagian dahinya untuk mengetahui refleksnya. Mulai. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap saraf kranial ketujuh. Ini ada saraf fasia. Tujuannya untuk mengetahui apakah saraf fasia dan labella kakak ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nanti ada 3 tahap. Yang pertama nanti saya minta kakak menaikkan alis, kemudian nanti matanya itu melihat ke atas. Dan yang kedua ini kakak nanti boleh menutup mata sekecil-kecilnya. Nanti akan saya berusaha membukanya. Kalau misalkan kakak bisa menahannya berarti bagus. Dan yang ketiga ini nanti saya minta kakak untuk tersenyum kelihatan gigi dan membuka pipinya. Tujuannya nanti saya akan memeriksa otot tanus pada pipi kakak. Jadi boleh dimulai. Pertama kakak boleh menaikkan alisnya, kemudian melihat ke atas. Nah baik. Selanjutnya yang kedua, kakak boleh menutup mata. Oke ya kak, saya akan berusaha membuka. Baik, kuat kakak, berarti bekerja dengan baik. Yang ketiga kakak boleh senyum kelihatan gigi ya. Selanjutnya kakak menggabungkan pipinya. Baik, berarti otot tonus kakak bekerja dengan baik. Sekian. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan syaraf kranial ke-8 yang ini namanya vestibulocochlear. Jadi tujuannya ini untuk mengetahui saraf pendengaran ibu itu baik atau tidak. Ini ada 2 tahap. Yang pertama itu nanti saya akan menutup secara bergantian kuping kanan dan kiri ibu. Nanti saya akan memberikan kata atau menyebutkan angka. Nanti ibu boleh merimain kembali apa yang ibu dengar. Selanjutnya yang kedua itu nanti kita akan menggunakan garpu tala. Nanti saya akan memberikan getaran di arah tengah
samping kanan ataupun belakang. Nanti Ibu boleh memberitahu saya kembali mendengarnya dari arah mana saja. Baik, sekarang yang pertama saya izin untuk ininya ya. Ibu boleh memberitahu apa yang Ibu dengar. 8. Baik, boleh dekat. 9. Baik, yang kedua itu kita menggunakan monitor kepala. Ibu nanti memberitahu ya terdengar dari mana. Ya baik, boleh tutup matanya. Dengar dari mana? Depan. Terdengar dari mana? Samping. Terdengar dari mana? Belakang. Baik, sekarang Ibu boleh nengok ke kanan. Sekarang boleh nengok ke kiri. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial yang ke-9 dan ke-10. Ini namanya adalah glossopharyngeal dan vagus. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah saraf pada lidah kakak, laring, faring, dan thoraxnya ini baik atau tidak. Jadi ini ada 3 tahap. Yang pertama itu nanti saya akan memberi kakak minum. Yang kedua itu nanti saya akan meminta kakak untuk mengeluarkan suara. Nanti saya akan lihat bagian dalamnya. Dan yang ketiga nanti saya akan memasukkan sedotan ke mulut kakak. Kemudian nanti kakak boleh mengeluarkan lidahnya sesuai instruksi saya. Jadi boleh dimulai. Oke, baik. Sekarang boleh minum dulu, silakan. Boleh kakak mengeluarkan suara dengan lantang. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan menggunakan sedotan ini. Maaf ya Kak, boleh kakak mengeluarkan lidah. Baik, sudah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf kranial yang ke-11. Ini itu exhibition. Tujuannya ini untuk mengetahui kekuatan otot pada otot trapezius dan sternocleidomastoideus. Jadi yang pertama nanti pada otot trapezius ini saya akan meminta kakak untuk mengangkat bahu, kemudian nanti akan saya berikan tahanan di area yang berlawanan. Kemudian dan yang kedua pada otot sternocleidomastoideus ini nanti saya akan melakukan tahanan sesuai dengan arahan yang saya berikan ke kakak. Jadi boleh yang pertama kakak boleh menghadap ke sana. Kemudian boleh menaikkan bahunya. Baik, silakan tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik, sudah. Selanjutnya pada otot sternocleidomastoideus. Kakak boleh mendorongnya ke kanan, ke kiri. 1, 2, 3, 4. Sekarang yang ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, sudah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada saraf kranial yang ke-12. Namanya ini hipoglossal. Tujuannya ini untuk mengetahui apakah uvula kakak ini mengalami simetris atau tidak. Dan yang kedua saya ingin mengetahui apakah lidah kakak ini mengalami kelainan atau tidak. Jadi ini ada 2 tahap. Jadi yang pertama nanti saya minta kakak untuk membuka mulutnya selebar-lebarnya untuk saya melihat uvulanya apakah simetris atau tidak. Dan yang kedua nanti saya minta kakak untuk menjulurkan lidahnya apakah mengalami kemiringan atau kelainan atau tidak. Dan yang ketiga nanti saya minta kakak untuk menjulurkan lidah ke samping kanan, namun mulutnya masih ditutup. Nanti saya akan raba kanan dan kirinya. Baik, boleh dimulai. Jadi yang pertama silakan kakak membuka mulutnya. Baik, dan yang kedua boleh menjulurkan lidahnya. Ya baik, dan yang ketiga kakak boleh menjulurkan lidahnya ke samping. Nanti saya akan lihat. Baik, yang sekarang yang ke kiri. Sudah, terima kasih.
Sekiranya cukup pemeriksaan 12 saraf kranial yang tadi sudah kita lakukan, semuanya berada dalam keadaan normal. Terima kasih.